Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Bapak Haji Muhammad Trofi SAG MPDI. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Hulu Sungai Tengah, Bapak Masri Pane SPD MPD. Yang terhormat Bapak Kepala Bagian Tata Usaha Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Hulu Sungai Tengah, Bapak Maslani SIP. Yang kami hormati Bapak Husain MPD selaku narasumber kita pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Haji Arifin Rahman SEME selaku analis kepegawaian Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang juga sebagai narasumber pada kesempatan kita pagi ini tadi. Yang kami hormati Bapak Haji Ahmad Asmaji SPD MM selaku Pengawas Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Yang terhormat Bapak dan Ibu selaku pendidik dan tenaga kependidikan Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Hulu Sungai Tengah sebagai peserta pelatihan yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa diperkenankan hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan in-house training implementasi kurikulum Merdeka dan pembinaan pegawai pada 27 Juni, 1 dan 3 Juli 2023. Salawat beserta salam juga tak lupa marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kerabat, keluarga, sahabat dan pengikut beliau dari dulu, sekarang hingga yaumil kiamah. Selanjutnya, izinkanlah kami selaku keluarga besar Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Hulu Sungai Tengah mengucapkan selamat datang dan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua, terutama kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Bapak narasumber kita pada kesempatan hari ini yang telah berkenan mengisi pembekalan meskipun di tengah-tengah kesibukan beliau yang sangat padat. Perkenankan saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara kegiatan in-house training implementasi kurikulum Merdeka dan pembinaan pegawai. Acara pertama pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada terutama kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang bisa meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan jam kerja bisa menghadiri pada hari ini sambil memberikan pembinaan juga dalam sambutan pembukaan, dan juga Ketua Pugjawas yang Pak Husain, Pak Arifin Rahman juga semuanya dalam kesibukan, dan juga tentunya para Dewan Tenaga Pendidik dan Pendidikan pada hari ini sebenarnya juga dalam keadaan libur, tapi karena kita menginginkan adanya pembinaan juga dalam tenaga pendidikan dan pendidikan, kita memintakan kepada tenaga dan pendidikan untuk hadir pada hari ini untuk bersama-sama untuk menambah pengetahuan dan wawasan untuk menghadapi kurikulum Merdeka yang akan kita laksanakan pada tahun ajaran 2023-2024 ini. Dan jadi walaupun juga kita mohon maaf kepada Dewan Tenaga Pendidik yang pendidikan pada hari ini saat ini ada di rumah, ya kita ajak pada hari untuk hadir ke sekolah. Karena aturan kalender pendidikan kita yang baru terbit adalah meliburkan kalender juga untuk guru, untuk di rumah, bukan siswa saja. Tahun kemarin siswa saja yang libur, gurunya tidak libur. Pada tahun ini bersama-sama guru dan siswanya libur. Pertama kami Pak mengucapkan tadi sudah mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kehadiran dari Bapak, baik dari semuanya narasumber. Mudah-mudahan apa yang kami kerjakan inovasi baru terhadap anak didiknya. Saya juga bersampaikan Pak, guru kami di sini
Untuk AIC-nya berjumlah 29 orang dan ditambah juga yang non AIC sekitar 33 orang jumlahnya, ditambah tenaga pendidikan dari paman penjelas sekolah sekitar 43 orang juga semuanya. Nah, oleh karena itu juga kami juga menginginkan sekali kan adanya tambahan-tambahan ilmu tentang apa sih sebenarnya apa kepakaran kita sebagai baik ASN ataupun tidak ASN untuk bekerja itu, dan juga untuk menambahkan wawasan. Nah, oleh karena itu kami sengaja melaksanakan ini, bukan soal kebetulan, memang sengaja dijadwalkan selama dalam tahun 2023 ini untuk bangkitan mutu. Nah, alhamdulillah juga pada tahun ini siswa kami ada bertambah lah, dari lulus 72 sekarang yang sudah masuk sudah 81 orang, Insya Allah. Mudah-mudahan tetap bertambah karena mudah-mudahan juga bukan bertambah siswanya saja, tapi juga tambah kualitas dan mutu tenaga yang akan keluar dari industri kesehatan ini. Itu harapan kita. Nah, sehingga untuk menciptakan mutu itu perlunya juga tenaga pendidik ini harus diberikan pendidikan PKP untuk pelajaran mutu tersebut. Nah, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan karena ini waktu. Sambutan kedua oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang juga sekaligus membuka dan memberikan pembinaan beserta arahan pada kegiatan in-house training implementasi kurikulum Merdeka dan pembinaan pegawai pada hari ini. Kepada Bapak Haji Muhammad Trofi SAG MPDI dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Merdeka ini dalam rangka bahwasanya agar kita ini meningkatkan kualitas pendidikan. Belum dari sisi yang berbeda. Kalau Pak Hussein lah betul-betul nanti berbicara kurikulum merdekanya. Lah, belum dari sisi yang lain Pak Asmaji berkaitan kurikulum merdekanya. Yang kami hormati Bapak Haji Arifin Rahman SEMM selaku analis kepegawaian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang hari ini sekaligus sebagai narasumber pada kesempatan di sesi pertama ini. Arahan yang akan disampaikan oleh pemateri kita pertama oleh Bapak Haji Arifin Rahman SEMM. Beliau lahir di Birayang pada 14 Juni tahun 1968. Pendidikan terakhir beliau S2 Manajemen Sumber Daya Manusia. Jabatan yang dipangku sekarang analis kepegawaian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Riwayat organisasi beliau yang pertama pernah menjabat sebagai sekretariat tim angka kredit guru dan jabatan fungsional lainnya. Kedua sebagai Direktur LPP Ekonomi Koperasi BKPR MI Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Alamat di Jalan Merdeka nomor 10 Birayang. Dengan hormat kepada Bapak Haji Arifin Rahman SEMM, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini insya Allah Ulun akan menyampaikan berkaitan dengan cuti bagi ASN. Kita sampaikan materi, itu ada sesi tanya jawab nantinya agar tingkat pemahaman mengenai aturan ini benar-benar Bapak Ibu sekalian pahami. Jadi peraturan ini itu ada dua. Yang pertama dulu berkaitan dengan ASN, PNS. Kalau yang PNS itu berdasarkan peraturan nomor BKN nomor 24 tahun 2017. Kemudian kalau yang cuti bagi P3K itu berdasarkan
Perkap BKN nomor 7 tahun 2022. Jadi relatif baru. Memang P3K itu barunya ada di Kementerian Agama itu di tahun 2021. Jadi kalau yang baru ini angkatan yang kedua P3K. Nah, itu juga bagian dari sebuah kesyukuran kita sebenarnya bekerja di Kementerian Agama. Mungkin kan sesuai dengan slogannya kita ikhlas beramal. Artinya kalau kita sudah diangkat sebagai ASN di lingkungan Kementerian Agama, itu kita harus. Jadi itu harapan sama-sama kita bahu membahu membangun Kementerian Agama demi untuk meningkatkan marwah Kementerian Agama itu sendiri. Jadi kita bersyukur kalau dibanding dengan pegawai kita dulu, kalau bahasanya itu lagi bahari itu pegawai itu mengganti kupiah. Baiklah Bapak Ibu, untuk meningkat waktu mungkin kita mulai. Yang pertama berkaitan dengan cuti bagi PNS dulu, yaitu dengan ketentuan pemberian cuti berdasarkan Peraturan BKN nomor 24 tahun 2017. Berkaitan dengan cuti ini, sebenarnya apa sih perbedaan secara umum antara PNS dan P3K? Dalam hal cuti maksudnya, cuti bagi PNS itu ada 7 macam. Sedangkan cuti bagi P3K itu ada 4 macam. Jadi ada beda sebenarnya. Ada beda. Kemudian kalau kita lihat pengertian dulu ya, pengertian cuti itu sama ya, maksudnya cuti itu kalau diartikan di sini adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu, artinya ada izinnya. Nah itu bisa dikatakan cuti. Jadi kalau lagi misalnya kita mencet, apalagi udah di pusaka kita mencet kalau bapak cuti pak, jangan surat ini berhenti awal gitu. Artinya harus sesuai aturan. Jadi keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Siapa yang memberi izin itu adalah PPK. PPK itu siapa gerak? Kalau di madrasah PPK itu kan pejabat pembuat komitmen. Nah kalau di Kemenak khususnya di kepegawaian itu PPK itu adalah pejabat pembina kepegawaian, artinya kepala satuan induk organisasi. Jadi kepala Kemenak maksudnya. Jadi kalau beda antara PPK dalam artian kepegawaian dengan PPK dalam artian di Satker. Cuti besar, yang ketiga adalah cuti sakit, yang keempat cuti melahirkan. Kemudian yang kelima cuti karena alasan penting, yang keenam cuti bersama, dan yang ketujuh cuti di luar tanggungan negara. Nah itu untuk yang PNS. Kemudian kalau untuk P3K itu ada 4, yaitu yang pertama cuti tahunan, yang kedua cuti sakit, yang ketiga cuti melahirkan, dan yang keempat cuti bersama. Nah, jadi itu perbedaannya. Jadi ada 3 cuti yang P3K itu ada bisa, ada K4 bahasanya. Bisa. Nah, itu nanti upload kita ke pusaka. Jadi misalnya sakit dan berapa hari, misalnya kan bisa itu sebagai lampiran. Kalau opnama misalnya itu disesuaikan, artinya 1 tahun itu ada 1,5% pengurangannya setiap hari. Kemudian kalau yang sakit lebih dari setahun sampai 18 bulan itu sebanyak 3% dihitungnya. Berikut adalah cuti melahirkan. Cuti melahirkan ini untuk kelahiran anak pertama dan ketiga itu berhak atas cuti melahirkan. Kemudian untuk kelahiran anak yang keempat dan seterusnya kepada PNS diberikan cuti besar ngarannya. Jadi kalau anak keempat tuh cuti besar, ada lagi cuti melahirkan ngarannya. Berarti 3 aja jatahnya lah. Kemudian untuk kelahiran anak pertama dan ketiga itu berkaitan dengan pembayaran itu tetap dibayarkan. Jadi tetap dibayarkan enggak? Kalau mereka udah dibayarnya, misalnya kan
Kecuali uang makan maksudnya ya, kecuali uang makan kan uang makan itu adalah uang kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kamu dibayar juga, wah terlalu banyak, kalau terlalu baik kayak itu ya boleh. Kemudian yang berikut berkaitan dengan cuti melahirkan ini, lamanya cuti melahirkan itu 3 bulan. Cuti melahirkan tapi kamber kayak anu Pak. Sekali ha. Kamber 2. Kelahiran kan bukan anaknya lah, bukan anaknya. Jadi kelahiran pertama, kelahiran kedua, kelahiran ketiga, biasanya kambernya 3 nih. Bapak. Oh, Jadi ulun rasa cukup jelas mengenai cuti bersama. Kemudian yang berikut adalah cuti di luar tanggungan negara. Nah, maaf atas segala kekurangan. Ulun akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak yang disampaikan atas pembinaannya. Bagi Bapak yang Ibu ingin mengajukan pertanyaan, dibuka 3 pertanyaan dulu untuk sesi pertama. Dipersilakan. Itu tentang penggunaan aplikasi pusaka. Nah, di situ ada pahala jamnya, jam pagi, kemudian jam pulang. Yang ingin saya tanyakan, pada aplikasi pusaka itu kan pagi masuknya Pak jam 7, kemudian pulangnya 16. ya ada 14.30 untuk yang 5 hari kerja, kemudian ada yang untuk 6 hari kerja. Tentang cuti ya, cuti tadi ada 7 untuk PNS, dan ke-7-nya itu ada kemungkinan semuanya pada kita. Cuman yang ingin kami tanyakan, bolehkah cuti itu bersamaan dalam waktu 1 tahun itu juga? Contoh umpamanya tahun itu umpamanya kita mengambil cuti tahunan, kemudian bulan berikutnya atau 3 bulan yang akan lalu kayaknya bang kita ambil cuti besar pula atau cuti apa kan bersamaan dalam tahun itu juga. Ya, kita bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai absen pusaka juga Pak, kan ulun ngajarnya 2 saklar, 2 madrasah. Jadi yang pengalaman yang beberapa bulan yang ini, ketika ulun di MTS 10 atau MTS di Pasu, pada awal memakai aplikasi pusaka. Kenapa? Karena keterangannya bukan lokasi kantor Anda. Oh, iya. Jadi yang mengatur kantor lokasi saya ngajar itu dari Kemenak Pak. Jadi kayak mana ulun memadahi kalau ulun 2 hari ini misalnya dari Paso harus melapor dulu ke admin pusaka admin Admin. supaya ulun ada Ragu-ragu. mungkin ulun kok malah tuh absen tuh hanya ke waktu Oh, berarti kan belapor pian ya. itu jawabannya Naik cuti sakit Pak, tadi ada yang disampaikan oleh Bapak, bahwasanya ada 3 yang harus disiapkan. Ialah kayak tadi Pak, yang pertama surat tertulis untuk pimpinan, kemudian surat keterangan dokter lawan from cuti. Nah mungkin apakah itu tadi Pak Ulun yang di ASN kurang jelas, cuma ketika P3K tadi ada terbaca atau apakah sama untuk di ASN? Jadi harus mengajukan surat tertulis kepada pimpinan. Nah itu apakah nanti juga harus di-upload di pusaka atau bagaimana? Nah kemudian yang kedua, cuti tahunan dengan cuti alasan penting. Nah apakah cuti dengan alasan penting itu termasuk di kotak cuti tahunan atau tetap cuti tahunan 12 hari? Terima kasih Pak. Kan ini ulun ini ASN kada, ketika kada, cuma hanya sertifikasi. Nah, ulun tanyakan di sini adalah berkaitan dengan jam kerja sertifikasi ini kan, ini apakah memang sama lawan nang ASN ini nah turun jam 7.30 atau jam 7 begitu sama. Nah, karena kalau nya sertifikasi ini kan kalau tunjangan anu tuh pada lagi cabut baku anu sertifikasi warna aja lagi dibayar ulang kan. Kalau seandainya memang peraturan itu sama lawan ASN kan jadi masalah juga, ulun betapa Jepang juga kan kayak minta keringanan kada sesuai aturan ulang aja juga. Supaya jelas kan. Kalau ini ada asas fleksibilitasnya ada gitu. Nah, sebagai apa namanya
sebagai sertifikasi aja kan nah. Apakah misalnya dalam 5 tahun masa kerja kan kontraknya 5 tahun kada ambil, apakah nanti ada misalnya tambahan karena 5 tahun itu tadi kan ambil cuti melahirkan kada apa-apa, ada misalnya cuti besar kan juga gantiannya Kak, gantiannya cuti melahirkan tadi karena kada ambil lagi dalam waktu 5 tahun misalnya. Nah itu dia. Yang 7 tupang lah ya udah. Oke, itu tadi 3 pertanyaan yang Ini istilahnya kan sekarang ini kita akan bertanya menggunakan absen pusaka, beda dengan absen fingerprint. Nah misalnya terjadi gangguan atau HP kita rusak, nah apakah kita itu dianggap kada hadir dalam 1 hari? Nah itu yang kita ganggang dalam 3 hari, apa misalnya 2 hari atau 1 hari. Nah itu karena kan kalau sudah token kan bisa dikurangi. Nah itu karena kita akan hadir tanpa keterangan. Waktu benernya batasan waktu tadi tuh prosesnya di kantor tuh apakah berapa hari kita keluar izin cuti kita yang sudah ada supaya memudahkan kita beroper tadi, kalau ya seminggu atau 10 hari atau berapa itu satu, dan juga izin cuti yang tahunan 12 hari itu misalnya keperluannya dalam 1 tahun boleh kita kalkulasi, kita bagi 3 misalnya lah dalam 12 hari, berarti 4 hari kita ambil. Apakah itu juga boleh dalam 1 tahun itu misalnya 4 hari pertama kita ada setiap bulan yang berikutnya dengan tahun yang sama lagi 4 hari dengan jumlah total dalam 1 tahun 12 hari. Terus yang ininya apakah batasan waktu surat izin cuti kita tuh selesai untuk mengupload ke pusaka tadi ada batasannya atau berapa waktunya gitu. Oke, itu Bu Mariana yang bisa bertanya supaya mempermudah kita mengupload juga ke pusaka. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang cuti misalnya mengambil umrah, misalnya apakah itu boleh setiap tahun Pak dilakukan? Misalnya kalau kita misalnya punya rezeki lebih, apakah boleh? Misalnya itu saja Pak. Terima kasih. Jadi luar biasa ini di sini pertanyaan, tapi di sini sampai 11 nih. Artinya untuk orang piloro kehabisan 2 ya kira. Cukup antusias apa yang ulun sampaikan materi ini, bahkan melebihi lah sisi tanya jawabnya dari. Jadi yang pertama harapan ulun dengan sosialisasi ini, yang pertama jangan berhenti untuk belajar. Jadi Bapak Ibu harus termotivasi untuk lebih giat belajar dalam rangka peningkatan SDM Bapak Ibu sekalian. Jadi itu diantaranya closing statement yang ulun sampaikan. Jadi kita belajar. Dan yang kedua, jaga kekompakan ASN. Jadi harus kompak antara PNS, P3K. Jangan ada gap, ada perbedaan karena kita sama-sama di bawah keluarga besar Kementerian Agama. Jadi kekompakan itu harus dijaga. Jadi kan ada beda, apalagi nomor dibedakan, ada sama. Kemudian yang terakhir, dalam benak kita sebagai ASN, dimanapun kita hidup, bertugas asalkan kita berbuat kebaikan, pasti orang lain akan membalas dengan kebaikan pula. Jadi itu closing statement dari ulun. Demikian apa yang ulun sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan dan waktu yang telah Bapak luangkan mengisi pada acara hari ini. Dan segala kekurangan kami juga memohon untuk sekiranya bisa dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.